Bahwa kemudian ada orang juga bilang SBY ini negarawan katanya. Saya ingin bertanya balik gitu. Bagaimana mungkin SBY dianggap seorang negarawan ketika dia jadi presiden di tengah jalan malah mengambil alih partai politik? Itu di mana sisi negarawannya gitu? SBY sebagai presiden mengambil alih Partai Demokrat waktu itu. Dan kalian mau sebut itu sebagai negarawan yang netral? Ya nggak masuk akal gitu ya. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk semua kalian penonton YUT TV Indonesia. Saya Alifur Rahman dan ini adalah konten perdana saya. Jadi sebenarnya selama beberapa hari terakhir saya sudah menyatakan siap untuk bikin konten di channel ini. Tapi karena beberapa kesibukan selalu ditunda dan janji-janji yang saya sampaikan gak kunjung saya tepati. Sampai kemudian kemarin saya lihat di header channel YUT TV Indonesia, ternyata sudah ada muka saya. Wah, ini berarti harus segera bikin konten nih di channel ini gitu ya. Ya oke lah, malam ini saya coba ingin ngebahas satu pertanyaan yang ini kerap ditanyakan oleh banyak orang, banyak pengamat, banyak politisi dan para tokoh-tokoh yang selalu tampil di media mainstream Indonesia. Yang pada intinya kelompok mereka ini adalah kelompok orang-orang yang kurang suka atau kontra dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kira-kira pertanyaannya gini, kenapa Pak Jokowi itu sibuk ngurusin copras-capres? Kenapa Pak Jokowi gak bisa netral di Pilpres 2024 nanti? Kenapa Pak Jokowi gak bisa meniru seorang SBY yang bersikap netral dan negarawan? Banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dan saya bisa pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sengaja dibuat untuk mengalabuhi kenyataan yang sebenarnya. Karena dulu di tahun 2014, faktanya SBY itu nggak netral-netral banget tuh. Ya buktinya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dia mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Jadi di mana posisi netralnya gitu? Sebagai presiden, sebagai Ketua Umum Partai, mendukung Prabowo-Hatta. Ya gimana nggak ngedukung? Hatta kan, itu Hatta Rajasa kan besannya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa SBY dulu netral, ya enggak lah. Nggak netral gitu. Bahwa kemudian ada orang juga bilang SBY ini negarawan katanya. Saya ingin bertanya balik gitu. Bagaimana mungkin SBY dianggap seorang negarawan ketika dia jadi presiden di tengah jalan malah mengambil alih partai politik? Itu di mana sisi negarawannya gitu? SBY sebagai presiden mengambil alih Partai Demokrat waktu itu. Dan kalian mau sebut itu sebagai negarawan yang netral? Ya nggak masuk akal gitu ya. Bahwa kemudian Prabowo Hatta Rajasa akhirnya kalah di tahun 2014 ya karena memang peran atau kekuatan SBY memang sudah tidak sekuat Pak Jokowi gitu. Ya karena dulu kalau kita ingat gitu ya, efek seorang Jokowi di tahun 2012 itu bahkan mampu menggeser seorang SBY gitu. Jadi kita tuh seperti sudah nggak punya presiden waktu itu. Kita punyanya tuh Pak Jokowi, harapan kita gitu. SBY ada, tapi ya kan kita tahu sudah prihatin. Itu aja bahasanya. Jadi ya dulu tahun 2012 kita bisa melihat harapan itu ada di sosok Pak Jokowi. Nah hari ini perbandingannya gitu ya. Hari ini belum ada sosok yang fenomenal seperti Jokowi tahun 2012 lalu. Nggak ada gitu. Bahkan semua nama yang ada dalam lembaga survei hari ini, sebutkan saja. Prabowo, Anies, Ganjar, Puan, Erlangga, Sandiaga Uno, Erick Thohir, siapapun lah. Ridwan Kamil gitu ya. Itu kalau digabung, tetap aja masih nggak mampu untuk menggeser pamor seorang Presiden Jokowi gitu. Jadi sosok Jokowi itu sampai sekarang masih terus dielulukan dan itu berbeda dengan tahun 2012 lalu. Makanya kemudian hari ini banyak orang berimajinasi untuk menunda pemilu, untuk melakukan perubahan 3 periode dan sebagainya, karena mereka melihat bahwa dari semua nama yang muncul di lembaga survei nggak ada satupun yang meyakinkan.
Makanya orang mau penundaan pemilu dan 3 periode gitu. Jadi itulah perbedaan antara seorang Jokowi dan SBY. Dulu di eranya SBY itu ada penantangnya, penantang kuatnya yang mampu menggeser nama SBY, dan itu adalah Jokowi. Nah sekarang Pak Jokowi nggak punya lawan gitu, nggak ada. Ganjar pun yang katanya elektabilitasnya paling tinggi gitu ya, tetap aja dia tuh ngikutin Pak Jokowi kemana-mana. Prabowo juga sama gitu, ngintit aja, nguntit gitu belakang gitu. Pak Jokowi kemana ngikut gitu kan, ngintil gitu. Jadi ya itulah yang membuat sosok Jokowi hari ini itu seperti masih diharapkan untuk maju lagi atau memimpin Indonesia ke depan, karena dari nama-nama yang ada itu nggak ada yang meyakinkan. Nah, kalau soal isu 3 periode gitu ya, itu dulu di zamannya Pak SBY juga ada, tapi nggak sekuat sekarang. Ya karena kembali lagi orang sudah punya harapan baru, yaitu Jokowi gitu. Nah sekarang ini nggak ada. Ketika muncul isu 3 periode, nggak ada orang yang bisa memberikan harapan yang lebih baik dari seorang Jokowi, bahkan kita hari ini gitu ya. Kita nggak bisa berimajinasi punya pemimpin yang lebih baik dari Jokowi. Jadi ya kalau nggak Prabowo, Ganjar, Anies ini apa gitu? Nggak sebanding dengan Pak Jokowi gitu. Ini makanya kemudian banyak orang berimajinasi 3 periode atau penundaan pemilu. Tapi saya sebenarnya punya satu nama yang saya pikir nama ini bisa melampaui kerja-kerja Presiden Jokowi. Melampaui kerja-kerja Presiden Jokowi. Dan itu adalah narasi yang coba akan saya bawakan selama beberapa bulan ke depan kalau yang bersangkutan benar-benar diajukan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Ya, jadi ya buat semua orang pengamat atau tokoh politik yang selama ini selalu bilang bahwa Pak Jokowi nggak bisa bersikap netral seperti Pak SBY, ya itu adalah pembodohan publik gitu. Karena dulu Pak SBY juga nggak netral. Yang membedakan cuma satu sebenarnya, efeknya. Dulu SBY nggak netral dan mendukung Hatta Rajasa, tapi efeknya nggak seberapa. Berbeda dengan sekarang gitu ya, di mana semua capres berharap ada restu Jokowi. Bahkan Anies Baswedan, relawan-relawan Anies berharap agar Anies Baswedan di-endorse atau disetujui sama Pak Jokowi. Itulah yang menunjukkan betapa kuatnya posisi atau nama seorang Presiden Jokowi. Ya, saya pikir itu, semoga itu bisa menjawab. Memang di sini videonya agak-agak sedikit katanya, nggak boleh terlalu lama. Nanti, itu yang lain lah nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.